Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, menciptakan semua alam ini semesta, yang di atas dan yang di bawah, yang di langit dan yang di bumi, yang di antara langit dan di antara bumi. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menciptakan apapun hanya ucapan kun. Dan Allah tidak butuh sama ucapan kun. Jibril alaihissalam punya 600 sayap. Dan satu sayap itu bisa mampu untuk mengangkat kaum Lut. Diazab kaum Lut hanya satu sayap, diangkat sampai sama dunia pertama dan dihancurkan satu sayap. Yang 599 sayap itu gimana? Ini kekuatannya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciptaannya Allah tidak perlu kekuatan untuk menciptakan makhluknya. Ciptaan Jibril alaihissalam punya 600 sayap dan semut terhadap Allah itu satu, tidak perlu kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Ciptaan 7 lapis langit. Tebelnya langit itu 500 perjalanan 500 tahun. Dari antara langit ke langit 500 tahun. Dan langit pertama kalau dibandingkan sama langit kedua itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap 7 itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan ini itu semua itu seperti tunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti satu biji di tangannya manusia diputar-putar di tangannya manusia. Kita itu sekarang itu di mana posisinya, di mana tempatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang mampu untuk sembunyi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu rahasia kita dan pikirannya kita. Yang belum jadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Dan semua ciptaan manusia atau perbuatan manusia perlu bahan. Allah menciptakan langit itu tanpa bahan, tanpa contoh. Tidak ada dulu sebelumnya ada langit dan Allah menciptakan langit. Tidak ada matahari, Allah menciptakan matahari. Dan semua ini tidak perlu bahan. Kita kalau membuat satu gamis, satu baju itu perlu berapa kain, perlu berapa tenaga. Buat pabrik, buat ini untuk membenarkan satu baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya. Dan semua yang ngatasi itu kehendakan, semua itu kehendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasih contoh, kalau manusia ini diangkat sama langit dan lari cepat, rezekinya itu akan ngoyak manusia itu sampai masuk di dalam mulutnya. Nah, ini maksudnya semua yang ditulis itu yang manusia itu sudah ditentukan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melupakan siapapun. Nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Kalau kita itu untuk satu nikmat, hitung satu nikmat kita itu tidak mampu. Sekarang kita itu nafas, keluar angin itu satu nikmat kan enggak? Nikmat kan? Kalau keluar tanpa masuk sakit. Masuk lagi angin, ini 2. Keluar lagi 3, masuk lagi 4. Dari pertama kita lahir sampai detik ini 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, berapa kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu nikmat kita tidak mampu untuk menghitung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengampun, Maha penyayang. Ditulis di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, melihat arsy. Wa rahmati sabaqat ghadab. Rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah. Itu hanya untuk siapa? Untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia. Rahmatnya Allah.
Ini cerita biar kita itu nyambung, bisa nyampe dari mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Dan ada satu Arabi mutabik di tawaf. Dan Arab itu tidak pandai, tidak punya ilmu, tapi doanya ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, dibolak-balik, ya Karim, ya Karim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan bersamanya, di belakangnya orang Badui ini, orang Arab. Terus dia bilang ya Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang ucapin ya Karim. Ini ya Karim, ya Karim. Setelah itu nolak di belakang katanya wallahi karena kamu itu wajahnya bercahaya dan saya senang melihat kamu. Coba saya bakal laporkan kamu itu mengucapkan seperti saya, jadi merendahkan saya. Tapi saya bakal melaporkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu bahwa yang di belakang itu Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tanya sama Arabi, apakah kamu itu pernah ketemu dengan Rasulullah? Dan tahu sama Rasulullah, saya itu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak melihatnya. Dan setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, tanya Rasulullah. Disallallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bunyi dari tangannya sampai kaki. Setelah itu Jibril alaihissalam turun. Ya Muhammad, inna salama yuqri'uka salam wa yublaghu sahibaka la yaghurrannaka rahmati. Apa maksudnya? Jibril turun dan mengasih tahu, ngasih salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengasih tahu Arab ini, suruh sampaikan kepada orang Badui ini. Jangan dia itu apa maksudnya? Lupa dan Indonesia. Jangan sampai dia itu kecewa masalahnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bakal menghisab dia, kecil, yang besar, yang kecil, berdosa-dosanya dia. Setelah itu Arabinya bilang, ya Rasulullah, apakah kita itu bakal yang menghisab kita itu Allah? Jadi yang hisab kamu itu nanti hari kiamat Allah. Wallahi saya bakal sukses, saya bakal masuk surga. Nabi SAW apa hubungannya? Katanya wallahi kalau Allah menghisab dosanya saya, karena saya bakal hisab keampunannya Allah. Allah kalau mau hisab kesalahannya saya akan hisab ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, inna salama yaqri'uka salam. Abligh sahibaka la yuhasibuna wa la nuhasibuhu. Kasih tahu orang Arab itu, Badui itu, kita itu tidak akan menghisab dia dan dia itu jangan menghisab kita. Dan dia itu akan hari yaumul qiyamah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Yani karena sangka baik terhadap Allah, dia itu mampu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Maksudnya, kita itu mahma ada kejadian, kesulitan untuk kita itu ini mulai pertama ceritanya kita. Maryam ibn Imran, Maryam ibunya Isa, ketika dikasih kabar bahwa Maryam itu bakal hamil mempunyai Isa, apa doanya? Qala ya Rabbi ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Dia bilang, anak hamil tidak ada suami dan saya melahirkan Isa. Coba saya itu mati. Pada hari ini pertamanya sedih, tapi ceritanya punya anak Nabi. Baru lahir Isa alaihissalam bicara. Qala inni Abdullah atani al-mulka wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu. Setelah sedih, ada ini cerita yang baik. Musa alaihissalam setelah ibunya melempar Musa di dalam sungai, ada ceritanya Musa dilindungi sama Fir'aun yang mau membunuh Musa, dan ibunya digaji
Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dikeluarkan dari Mekah, setelah itu jadi Madinatul Munawwarah, dan Mekah dikembalikan sama Allah, tidak ada patung, semua beriman. Kesulitannya kita itu, kalau kita itu sabar, nanti jadi mulai ceritanya kita yang terkagum. Apa maksudnya? Ini subhanallah, ada Tuhan yang besar, tidak ada namanya kesulitan. Kita mempunyai Tuhan. Semua kesulitannya kita itu kita pasrah terhadap Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Kalau kita itu meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita itu mendapatkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apa maksudnya? Kalau kita itu 10% seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat 10% hidayah. 50% hidayah, 100% hidayah. Apa maksudnya? Ini subhanallah. Ini kita ini di bulan suci Ramadan, dan sekarang semua sudah mulai, Ramadan akan meninggalkan kita, dan ada waktu yang teragung, Lailatul Qadar. Ini semua ini pahala yang besar. Satu hari Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. Apa maksudnya 1000 bulan? 83 tahun setengah. Kalau kita itu dimudahkan, disukseskan sama Allah, kita mendapat Lailatul Qadar, kita itu dikasih ibadah yang sempurna 83 tahun. 83 tahun. Kita usaha. Jadi bukan kita itu nyari hanya harian 21, 23. Dari mulai detik sekarang hari ini, kita usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tambah semangat, tambah doanya kita tambah banyak, tambah ibadahnya kita tambah, sholatnya kita, sunnahnya kita, dan semua maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Hidupkan semua amal. Dan sekarang waktunya itu manusia itu terganggu. Apa terganggu? Oh, ini sekarang ini musimnya kerja, hasilnya banyak. Terus kita itu kalau meninggalkan ibadahnya kita, lah dapat musimnya, wala dapat pahalanya. Tapi kalau kita itu pegang mendapat ridhonya Allah, Allah Subhanahu wa taala ngasih barakah untuk kerjaannya kita, usahanya kita, dan kita itu mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi. Nah, ini nikmah yang paling terbesar itu kita itu dijadikan umat muslimah, umat muslimin, nikmatul Islam. Kita paham semua amalnya kita itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lihat lain agama Islam, tidak ada tujuannya, seperti muter-muter, tidak ada tujuannya. Seperti Allah SWT menunjukkan tahu seperti binatang laba-laba. Binatang laba-laba itu setelah kawin, yang perempuan kawin sama yang laki, setelah kawin nanti lakinya itu dimakan, dibunuh, dimakan. Dan anak yang perempuan itu punya anak. Dan setelah punya anak, anaknya besar sedikit, ibunya dimakan. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada. Nah, ini tidak masalah. Yani Allah Subhanahu wa taala ngasih contoh, inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Kalau kita itu tidak punya agama, nanti hidupnya seperti itu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wal hidayah wal rasyad. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqna ya arhamar rahimin bi rahmatihi lailatul qadr. Wa على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تقبل منا أعمالنا واقبل منا رمضان صيامه وقيامه علانيته وسره أوله وآخره ظاهره وباطنه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور مجيب الدعوات. واصلح رجالنا واصلح نساءنا واصلح أولادنا واجعلهم دعاة إليك يا رب يا حبيبي يا رب. اللهم
إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang saya bisa sampaikan, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi tausiah dari Syekh. Maaf saya belum. Terus ya. Mohon maaf tadi bahasa Jawa. Nggak tahu kalau. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya nggih. Awake dhewe niki kerawan para alim ulama, orang-orang soleh. Saya beliau niki sudah haji 25 kali ya, Syekh. Ya 25 kali awake dhewe ditungakne nggih. Muga-muga tungane kabul ulama. Amin. Nggih, alhamdulillah. Niki karena sudah menjelang berbuka, nggih. Nanti salah satu